Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Yang terhormat Bapak Ogi Hafiz Juanda, SHLLM, CCA, CA, CPRB, CML, CME, CMLC. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Isa Puintel Ginting. Di sini saya ingin membuat analisis saya terhadap konflik internasional yang sedang terjadi, yaitu konflik perang antar dua negara yang sudah lama, yang hanya memperebutkan itu saja dan tidak ada habisnya sampai sekarang, sudah memakan banyak sekali korban jiwa tentunya, yaitu konflik antara Israel dengan Palestina. Baik, konflik ini menjadi perhatian dunia sampai saat ini karena tidak hanya melibatkan aspek politik atau keamanan, tetapi juga menyangkut perlindungan hak asasi manusia, hukum humaniter internasional, serta peran lembaga peradilan internasional. Yang di situ ada ICJ dan ICC. Gitu. Baik, konflik Palestina-Israel ini adalah salah satu konflik yang berlangsung sudah sangat lama. Akar konflik ini tentu adalah suatu wilayah yang menjadi perebutan antar dua negara ini, antara Palestina dengan Israel. Pada tanggal 7 Oktober 2023 kemarin, kelompok Hamas itu melakukan serangan ke negara Israel yang menyebabkan ratusan korban jiwa dan penyanderaan warga sipil Israel. Setelah itu, Israel dengan sadar mereka melancarkan operasi militer besar-besaran di jalur Gaza dengan tujuan menghancurkan kemampuan militer Hamas. Sejak saat itu konflik berkembang menjadi krisis kemanusiaan yang mendapat perhatian hampir seluruh negara di dunia. Kita juga bisa melihat bahwa kondisi sekarang di jalur Gaza Palestina sangat-sangat memprihatinkan. Tentunya anak-anak dan juga wanita, masyarakat sebagai korban perang, yang dimana kita tahu bahwa masyarakat itu tidak boleh masuk di dalam peperangan, tidak boleh dilibatkan di dalam peperangan manapun. Menurut laporan dari UNICEF, per 3 Februari 2026, lebih dari 71.800 warga Palestina dilaporkan meninggal di jalur Gaza, termasuk sedikitnya 21.289 anak-anak dan lebih dari 171.000 orang mengalami luka-luka, termasuk sekitar 44.500 anak. Tentu itu adalah angka-angka yang sangat besar, tidak sedikit. Itu sudah sangat bisa dinyatakan sebagai genosida atau pemusnahan ras tertentu. Selain itu, hampir seluruh sistem kesehatan di jalur Gaza, khususnya di Palestina, khususnya di Gaza, mengalami kerusakan. Tidak ada rumah sakit berfungsi sepenuhnya, dan hanya sekitar separuh rumah sakit yang masih beroperasi secara terbatas. Ya, tentu didorong karena banyaknya korban jiwa. Tentu di situ juga karena tidak adanya atau terbatasnya rumah sakit atau akses kesehatan yang ada di Palestina atau di jalur Gaza tersebut. Oleh karenanya terbatasnya akses kesehatan dan rumah sakit yang ada di jalur Gaza Palestina tersebut, tentu korban-korban yang seharusnya mendapatkan pertolongan pertama ataupun seharusnya mendapatkan pertolongan dikarenakan luka-lukanya yang sudah semakin parah, masyarakat yang sudah makin menderita, yang terkena bom, terkena tembakan, ataupun menjadi sasaran dari perang dari Israel tersebut, tentu sudah tidak tertolong karena sedikitnya akses menuju rumah sakit dan sangat-sangat terbatas tentunya. Dikarenakan Israel sendiri itu salah satu tujuannya adalah menghancurkan rumah sakit terlebih dahulu agar tidak adanya atau agar mereka warga-warga yang terkena dampak peperangan itu tidak bisa mengobati dirinya. Sungguh sangat prihatin tentunya. Ya, selanjutnya UNICEF di sini juga melaporkan bahwa 1,3 juta orang mengalami
mengungsi. 1,3 juta orang mengungsi akibat konflik. Banyak diantaranya harus berpindah-pindah tempat berkali-kali karena situasi keamanan yang terus berubah tentunya. Kerusakan tidak hanya terjadi pada rumah sakit penduduk, tapi juga sekolah, fasilitas kesehatan, juga jaringan air bersih, serta infrastruktur penting lainnya. Data tersebut menunjukkan bahwa konflik tidak hanya dirasakan oleh pihak yang bertempur, tapi juga masyarakat sipil, khususnya perempuan dan anak-anak yang menjadi korban di dalam peperangan ini, yang seharusnya mereka tidak boleh sama sekali terlibat di dalam peperangan manapun. Ya, selanjutnya sekarang kita masuk kepada analisis berdasarkan hukum internasional, yaitu yang pertama adalah Piagam Perserikatan Bangsa Bersatu Piagam PBB, khususnya di pasal 2 ayat 4. Pasal tersebut melarang setiap negara menggunakan kekuatan terhadap integritas wilayah manapun, wilayah ataupun kemerdekaan konflik negara lain. Tentunya di sini Palestina sudah melanggar dari piagam PBB tersebut, khususnya di pasal 2 ayat 4, yang dimana mereka melancarkan serangan kepada wilayah Israel, yang dimana mereka adalah wilayah teritorinya Israel, wilayah integritasnya Israel yang diserang oleh Palestina atau Hamas. Di sisi lain, pasal 51 piagam PBB juga mengakui hak suatu negara untuk melakukan pembelaan diri apabila mengalami serangan bersenjata. Dalam konteks ini, memang Palestina atau Hamas, mereka yang menyerang duluan tentunya Israel. Dengan berdasarkan hukum piagam PBB pasal 51 ini, tentunya mereka sadar adanya hak membela diri terhadap serangan yang dilakukan oleh Palestina tersebut. Namun menurut hukum internasional, membela diri memiliki batasan. Penggunaan kekuatan harus memenuhi prinsip necessity, kebutuhan, serta proportionality, yaitu tindakan militer tidak boleh berkelebihan dibandingkan tujuan militer yang ingin dicapai. Tentunya kalau emang niat membela hak negaranya, ya sudah sekedar melindungi negara atau membela diri, seperti itu. Selanjutnya adalah peran daripada Mahkamah Internasional, yaitu ICJ, menangani sengketa antar negara dalam perkara yang diajukan Afrika Selatan. ICJ mengeluarkan langkah-langkah sementara, antara lain memerintahkan Israel mengambil langkah untuk mencegah tindakan yang dapat melanggar kewajiban berdasarkan konvensi genosida dan memastikan bantuan kemanusiaan dapat diakses. Pokok perkara tersebut masih dalam proses, belum ada putusan akhir mengenai adanya tindakan genosida. Selanjutnya ada ICC, memiliki kewenangan untuk menyelidiki juga kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan maupun kejahatan internasional lainnya terhadap individu yang diduga bertanggung jawab apabila syarat yuridiksinya terpenuhi. Seperti itu. Baik, kita masuk ke dalam kesimpulan. Sebagai penutup, tentunya konflik Israel Palestina ini bukan hanya persoalan konflik politik, tapi juga merupakan persoalan hukum internasional. Kasus ini berkaitan dengan berbagai prinsip-prinsip penting seperti larangan penggunaan kekuatan secara bersenang-wenangan, hak membela perlindungan, hak warga sipil menurut Konvensi Jawena 1949, serta mekanisme pertanggungjawaban melalui Mahkamah Internasional dan Mahkamah Pidana Internasional atau ICC. Dari kasus ini kita dapat memahami bahwa hukum internasional berperan penting dalam menjaga perdamaian, melindungi hak asasi manusia, dan memberikan dasar hukum bagi penyelenggaraan sengketa antar negara. Demikian paparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.